Eh, Alhamdulillah pada hari ini saya yang menemani Ustaz bawa acara. Ya, Kita kita mulai aja ya Ustaz dan ikhwas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur nantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam Jumat di bulan Februari ini kita bertemu kembali secara online dalam kajian rutin online tafsir Al-Qur'an surah Ar-Rahman yang insyaallah akan dilanjutkan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan melanjutkan di ayat ke-32. Semoga niat kita berbuah amal soleh yang baik dan Allah catatkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gurunda kita Ustaz Ahmad Asrori sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustaz pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Insya Allah kita malam hari ini melanjutkan tafsir surat Ar-Rahmannya di ayat 32 Ustaz ya. Iya, iya, iya. 32. Baik, baik insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kajian kita nanti insya Allah sampai jam 9.15, kemudian disusul sesi tanya jawab sekitar 15 menit, berarti berakhir sampai tengah 10 insya Allah. Kita awali dulu pengajian kita dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Ila diniyah wa ala kulli niyatin amalin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bagi jamaah sekalian yang ingin berinfak dalam dakwah BEM Al-Husnain ini, di pengajian ini, bisa berinfak di Bank Permata Syariah di nomor 120536609 atas nama Muhammad Arwani. Sekali lagi, bagi jemaah sekalian yang ingin berdonasi infak, silakan bisa menyalurkannya ke Bank Permata Syariah di nomor 120536609 atas nama Muhammad Arwani. Terima kasih. Kami langsungkan saja kepada gurunda kita. Silakan Ustadz untuk dimulai. Tafadhol.
Tes, Ustaz. Tersambung, Ustaz. Ya, udah, udah, Ya, udah cukup masuk, Ustaz. baik ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Para bapak, para ibu, serta teman-teman semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian atau apa ya istilahnya mudarosah, ya, belajar bersama untuk memahami tafsir Al-Quran yang kita pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian surat Ar-Rahman. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau bisa yang bapak-bapaknya untuk membuka videonya biar kelihatan saya ketawa sama siapa atau saya ngomong sama siapa. Ya, Ayo, monggo, silakan. ya. Jadi nggak apa. Ayo, Bapak-bapak, monggo dibuka videonya. Ya, silakan kira-kira yang tidak ada Kecuali yang lagi udur hajat. ya, yang Iya. lagi udur ya silahkan. Jadi kalau kelihatan wajah itu seneng itu, jadi batinnya itu nyambung. Amin, amin. Ya, ya emang begitu. Jadi kan di antara kenikmatan itu kan hidup bersama. Assalamualaikum. Arwani Mas Arwani itu, Ya, Masya Allah. nikmat itu di antaranya adalah bisa hidup bersama. Meskipun dari kejauhan di sini, karena dengan media Zoom ini luar biasa ya, mendekatkan yang jauh, ya, mendekatkan yang jauh. Untuk jauh, nggak tahu saya rumah ada tempatnya ada di mana, tapi kelihatan Assalamualaikum. wujudnya, Sehat ya, selalu. iya, kelihatan wujudnya. Paling nggak gerak-gerak itu kelihatan tandanya sehat kan, tandanya sehat. Baik ya, baik teman-teman semuanya. Kita mulai dari ayat yang ke-32. Silakan ya disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Khitab ayat ini seruannya, ya, seruannya kepada dua kelompok, yaitu kelompok jin dan kelompok manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi. Ya. Hikmah balaghiyah didahulukannya jin daripada manusia dalam ayat ini. Mengingat
khitab berikutnya itu kan sesuatu yang berat. Ya. In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Ya. Jika kalian mau menembus, ya, menembus, melintasi langit atau melintasi bumi, silakan lakukan. Ya, itu sesuatu yang sangat berat. Maka didahulukanlah jin, karena apa? Jin lebih kuat tenaganya dari manusia. Ya, infonya begitu. Kita kan nggak pernah ketemu kan, nggak pernah panco sama jin. Kekuatan siapa itu. Tapi para ulama menyebutkan di antara hikmahnya didahulukannya kalimat al-jin, ya ma'syarul jinni baru wal insi. Karena jin itu lebih kuat dari segi tenaganya dibandingkan dengan manusia. Larinya juga lebih cepat, ya, kecepatannya. Ya, baik. Nah, ada dua pengertian di khitab ayat ini. Apakah ini khitab di dunia atau khitab di akhirat? Kalau khitab ini adalah khitab di dunia, maka maknanya, ya, wahai jin dan manusia, ya, yang tidak mau, tidak ridho dengan takdir Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, itu silahkan tembus langit dan bumi, keluar dari planet bumi, ya, kalau mampu, ya. Bagi yang tidak ridho, ya, diatur oleh Allah, ya, diatur oleh Allah. Contohnya apa? Ya, ini diatur untuk beriman, untuk beribadah, ya kan? Untuk apa lagi? Semua hukum-hukum Allah itu kan bagian dari takdir Allah. Jadi bukan hanya takdir, ya, apa pembagian rezeki saja. Misalnya kalau ada orang misalnya, oh saya nggak mau diatur-atur, ya, nggak mau diatur-atur. Hukum Allah apaan itu? Ya kan? Ya sok aja, ngapain dah ada di bumi-bumi Allah? Ini bumi siapa? Bumi Allah kan? Ya. Langit yang menaungi kita itu langit siapa? Allah punya kan? Allah yang punya langit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, ya, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Kalau nggak ridho, ya sudah keluar aja. Ya, contohnya begini nih, ya, contohnya ada tamu di rumah, ya, ada tamu di rumah. Ya, nah, yang punya kuasa di rumah itu adalah tuan rumah kan. Sedangkan tamu itu hanya sekedar numpang saja. Maka tamu itu harus nurut, harus mengikuti apa yang menjadi kemauan tuan rumahnya. Gitu. Kalau tamu itu ngeyel, ya, maka tuan rumah berhak untuk apa? Mempersilahkan pergi dari rumahnya. Kan begitu kan? Ini kalau ukuran kita manusia. Gitu. Nah, kita berada di dunia, ya, berada di dunia. Ini semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagi yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, silahkan tempuh, tembus, ya, keluar ya, dari tempat yang sekarang ini kan antara bumi dan langit. Tembuslah langit atau mau ke bawah, tembuslah bumi. Itu kan jawabannya nggak mungkin kan? La tanfuduna illa bisultan.
Ya, tidak akan bisa menembus itu kecuali dengan kekuatan. Ya. Nah, ini kalau versi yang pertama ya, bahwa khitab ayat ini adalah di dunia. Sedangkan menurut versi yang kedua, bahwa ulama tafsir berpendapat bahwa khitabnya ini adalah di akhirat. Kalau khitabnya di akhirat berkenaan dengan azab, ya, berkenaan dengan azab itu. Ya. Siapa saja dari jin dan manusia yang mau menghindar azab Allah, silahkan tembus, ya, langit dan bumi. Yang mau menghindar, tidak mungkin, ya makanya tidak mungkin bisa menghindar, kan gitu kan. Tidak mungkin bisa menghindar dari azab Allah, kan gitu. Ya. Nah, inilah watifillah, ya. Jadi eh, makna yang pertama lebih 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 mudah untuk kita pahami, bahwa khitab ini adalah di dunia, ya. eh, apa Khitab, ya, para dua kelompok, ya, makhluk, ya, yang mendapatkan taklif, ya, taklif untuk taat, ya, sebagaimana dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu artinya untuk taat, ya, untuk mengabdi, ya, itu tujuannya, tunduk dan patuh, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhanmu, ya, wahai jin dan manusia, yang mana lagi ya kamu dustakan. Ya, ini udah dijembreng semuanya, kan gitu kan. Nikmat-nikmat itu udah di, di apa, dijembreng, ya. Ditunjukkan semuanya, baik nikmat yang bersifat lahiriah maupun nikmat yang bersifat batiniah, ya. Yang mana lagi yang kenapa masih belum juga taat gitu? Manusia masih ngeyel, manusia masih masih apa? Tidak mau, eh, tunduk, tidak mau tunduk mengikuti ketentuan Allah, hukum hukum Allah, ya kan itu. Untuk taat, ya, susah, masih membangkang, masih apa itu, semaunya sendiri. Bahkan ada yang bilangnya apa? Saya nggak mau diatur-atur oleh agama. Wah, itu kan udah manusia yang keterlaluan. Nggak mau diatur-atur agama. Ya, maunya apa? Jadi, kalau nggak diatur agama, maunya apa? Itu, ya. Nah, di dunia ini ya ada model begitu. Ya, ada manusia yang modelnya seperti itu. Makanya dikasih, ya, ya udah, kalau mau nggak mau diatur oleh Allah, ya sudah, keluar aja dari bumi Allah, keluar, tembuslah langit dan bumi, dan tidak mungkin manusia bisa. Jadi tidak mungkin manusia bisa menembus itu semuanya, ya. Karena hanya bumilah yang apa itu, layak menjadi tempat tinggal manusia. Tidak ada planet lain, ya. Tidak ada planet lain yang layak ditempati oleh manusia. Karena di bumi inilah yang semuanya lengkap ada. Ya. Ketika manusia mencoba ke, katanya ya, ke bulan,
cuma katanya, kita juga nggak punya data. Katanya sampai ke bulan. Nah, itu kan memerlukan apa? Perbekalan ya dari bumi semua, terutama oksigen. Ya kan? Oksigen. Kalau nggak bawa oksigen, ya mau bernapas di gimana? Nggak bisa bernapas. Karena di bulan itu ruang hampa udara. Ya, nggak kayak di bumi. Bumi ini udah lengkap semua. Ya, oksigennya ada, semua ada. Tanaman hijau penyerap karbo, ya, penyerap CO2 juga banyak di bumi. Sehingga ketika kita bicara mengeluarkan racun karbon dioksida, ya, lalu karbon dioksida itu ya diserap oleh hijau daun, oleh daun hijau, oleh hijau daun. Nah, hijau daunnya mengeluarkan oksigen. Makanya Bapak Ibu bisa merasakan kan, kalau ke suatu daerah yang rindang, yang hijau, ya itu kan seger rasanya. Bandingkan kalau eh, ke tempat yang apa itu gersang, nggak ada tanaman hijaunya. Ada pot misalnya, ternyata plastik, ya tumbuhan hijau tapi plastik, imitasi, kan tetap aja tidak. Ya, itu contoh. Ya. Pada ayat berikutnya, yursalu alaikum ashwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Ya. Setelah pada ayat tadi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia dan jin itu tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup melarikan diri dari keputusan Allah, ya, dari takdir Allah. Itu nggak mungkin bisa. Jadi tidak akan bisa, sebagaimana tidak bisa melepaskan diri dari takdir Allah, demikian halnya ketika jin dan manusia itu, ya, durhaka kepada Allah, nanti sama tidak akan bisa melepaskan diri dari ancaman Allah, dari azab Allah. Jadi dua-duanya bisa bisa dipakai pemahaman, ya. Yursalu alaikuma syuwadhum min narin, kepadamu jin dan manusia itu dilepaskan nyala api, ya, syuwadhun, ya, nyala api, min narin wa nuhasun. Nuhas itu eh, apa itu cairan 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 besi atau tembaga, itu disebut nuhas. Cairan tembaga. Fala tantasiron, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan diri. Aila nasirolakum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, seorang yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan azab itu tidak bisa melarikan diri, ya, tidak bisa melarikan diri. Di antara bentuk azab itu adalah syuwadun min narin wa nuhasun, ya, nyala api, ya, wa nuhasun, dan uh, cairan
cairan timah atau tembaga, ya, panas sekali ya. Ya, jangankan cairan tembaga yang harus dipanaskan di atas berapa? Ya, bisa mencapai 1000 ya, derajat Celcius. Kadang kita kena apa itu air panas saja yang hanya 100 derajat atau bahkan kurang, dulu kan luar biasa panas. Ya, nyemplungin coba pakai air panas, kan panas sekali, sakit kali. Apalagi kalau itu bentuknya adalah cairan cairan tembaga. Ya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang ya, ya, apa iqab atau azab yang sangat pedih. Ya, sebagai bentuk tadi ancaman bagi siapa saja yang durhaka kepada hukum Allah, durhaka kepada Allah. Ya, di antara bentuk azabnya seperti itu. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Tadi ingatkan lagi. Ini kan berulang-ulang. Ya. Jadi pengulangan-pengulangan ini bukan sesuatu yang bersifat tabdzir. Ya, bukan mubadir. Karena dalam ayat-ayat ini, ya, kenapa perlu diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah itu? Ya, agar supaya pembaca atau kita ya yang membaca itu selalu, ya, oh ini diingatkan, ya, tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Jadi kan akan terasa indah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini kejadian ketika hari kiamat. Faizan syaqqatis sama, apabila langit itu terbelah, ya, langit terbelah. Fakanat wardatan kadihan, maka langit itu, ya, tadi warnanya menjadi wardah. Ya. Wardah itu kalau wardah di dunia itu kan ini bukan merek kosmetik ya. Nama bunga, ya. bunga mawar, ya, bunga mawar. Jadi merahnya seperti itu. Ya. Pernah lihat bunga mawar kan ya? Ya. Jarang orang nanam. Ya. Padahal bagus itu bunganya. Merah merekah itu. Bunga mawar. Ya. Langit, ya. Ketika langit itu sudah terbelah, bakanat wardatan kedihan. Dihan itu apa itu? Campuran minyak, ad-duhn, ya. Menunjukkan bahwa warna langit itu, ya, warna langit ketika sudah terbelah, itu warnanya merah seperti bunga mawar, ya, merah merekah itu, ya. Bakanat wardatan kadihan, merah mawar, ya, seperti ad-dihan. Ya, dihan itu kilatan minyak. Ya. Jadi melebur seperti meleburnya perak di tempat peleburannya, tembaga. Berwarna dengan aneka warna. Ya, kita tidak bisa membayangin, ini hanya
gambaran yang bisa kita cerna ya. Oh, merah mawar ini seperti ini, ya. Apa kilatan minyak ini seperti ini. Ya. Tapi apakah nanti kejadiannya seperti itu? Wallahu a'lam. Ini kan masih gaib, ya, ya masih gaib. Ini menunjukkan ada apa terjadinya, ya terjadinya hari hari kiamat. Jadi kalimat faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan katihan. Setelah sebelumnya diinformasikan kepada kita tentang nikmat-nikmat, ya sekarang diinformasikan tentang batas kehidupan dunia dan awal kehidupan akhirat. Nah, batas kehidupan dunia itu pada saat terjadinya kiamat. Dan di antara kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu adalah terbelahnya ya langit, ya terbelahnya langit, ya faizan syaqqatis sama'u fakanat wardatan katihan, ya ketika ini sudah terjadi maka berakhirlah kehidupan dunia. Jadi ketika berakhir kehidupan dunia masuk pada awal kehidupan akhir, ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dunia ini akan berakhir, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya. Sekarang masih diberi kesempatan, ya, untuk memperbaiki diri kalau memang banyak kesalahan kan gitu kan. Ya, ini masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya, untuk bertaubat kalau banyak dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Ketika kita mendapatkan penangguhan ajal, penangguhan usia itu bertambah usianya, itu artinya kita diberi kesempatan tambahan lagi untuk memperbaiki diri. Oh, masa lalu banyak kekurangannya, banyak salahnya, ya perbaiki. Mau nunggu apa lagi? Ya, jangan ntar nih, bulan Ramadan deh saya mau fokus. Ya kalau umurnya nyampe Ramadan, ya kan itu. Ya, tidak ada jaminan sampai bulan Ramadan. Jangankan jaminan sampai bulan Ramadan, sampai besok pagi aja belum tentu. Ya, ya, makanya kemudian disusul lagi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Pada hari itu, ya, pada waktu itu, yauma idzin pada hari itu la yus'alu an dzambihi, tidak ditanyakan tentang dosanya, yaitu insun walajan, baik manusia maupun jin. Ya. Ini eh, apa dalam satu keadaan, ya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung ditanyakan tentang dosanya. Baru bangkit dari kubur, ya. Setelah eh, apa itu tadi langitnya terbelah, ya, terjadi, ya, kehancuran total, kiamat kubra, ya. Terus masuk pada fase berikutnya yaitu awal kehidupan akhirat. Ya, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Meskipun sudah terkubur, ya, ratusan tahun, ya,
baik dikubur secara normal maupun di laut, dimakan ikan, dan ya, semua manusia itu pasti akan bangkit lagi. Tidak ada yang ketinggalan. Jadi manusia yang pernah ada di muka bumi ini, ya, yang pernah ada ya, yang pernah terlahir di muka bumi ini, semua akan kembali, semua akan dibangkitkan lagi dengan wujud utuh sebagai manusia. Ya, itu disebut ba'as. Ya. Nah, pada saat baru itu, baru baru keluar dari kubur masing-masing itu, la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Tidak ditanyakan tentang dosanya. Ya, itu. Tapi diketahui, ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna. Orang-orang yang berdosa itu dapat diketahui. Dari mana? Dari wajahnya. Ya, ya di di surat Ali Imran kan disebutkan ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ya ada wajah-wajah yang berwarna putih ya, putih berseri, putih segar ya, putih segar, segar benar, putih segar, putih, bukan putih pucat, kan ada putih pucat, putih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tapi ada yang hitam, hitam kelam. Bangkit dari kubur, ya wajahnya hitam. Ternyata siapa yang wajahnya putih, siapa yang wajahnya hitam? Ya, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ya, adapun pada orang yang wajahnya itu hitam dikatakan akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kafir setelah kalian beriman? Berarti ya, yang bangkit dari kubur dalam bentuk wajahnya itu hitam, itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang berdosa. Itu. Sedangkan orang-orang yang wajahnya putih, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Ya. Adapun orang-orang yang wajahnya itu putih, maka mereka berada di bawah rahmat Allah. Berarti orang yang beriman. Ya, jadi hanya dua. Ya, hanya dua tanda saja. Ya, ya dua tanda. Yang wajahnya putih atau wajahnya hitam. Dan itu tidak bisa milih. Milihnya sekarang di dunia ini. Mau bangkit dari kubur dengan wajah hitam atau mau bangkit dari kubur dengan wajah putih. Gitu. Mau pilih sekarang. Ya kan itu. Mau beriman imono. Ya. Saya mau kafir kafiro. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Jadi pilihan-pilihan itu ada di sini, di dunia. Ya, mau seperti apa nanti? Ya kan udah jelas ini. Siapa yang wajahnya hitam, siapa yang wajahnya putih ketika bangkit dari kuburnya. Yu'raful mujrimuna, diketahui, dikenali orang-orang yang berdosa itu bisimahum, dengan tanda-tanda, tanda-tandanya. Ya, dikenali, oh itu orang berdosa. Ya. Tapi apakah setiap orang itu bisa memperhatikan yang lain? Nggak bisa. Ya. Meskipun bangkit dari kubur itu rame-rame, bareng-bareng, serentak,
tapi seolah-olah seorang diri. Ya, tidak ada yang bisa mengetahui, oh saya banyak temannya, nggak bisa nanya juga, ya, nggak bisa. Kenapa? Ya, ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis karena sangat khawatir, ya, betapa malu, ya, ketika itu karena apa? Kata Rasulullah, ya, yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat itu dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, alias telanjang bulat, ghurlan, dalam kondisi tidak disunat, yaitu bagi yang laki-laki. Ya. Nah, kata Aisyah, bagaimana nanti kan malu dilihat. Rasulullah kemudian menepis bahwa, ya, pada saat itu likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu, ya, ada pada kesibukannya masing-masing. Sehingga tidak bisa, tidak mungkin memperhatikan orang lain. Ya. Itulah makanya disebutkan ya'ti yaumal qiyamati farda. Seorang itu datang, ya, pada hari kiamat farda, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Nggak ada yang sampai sempat selingak apa, tengok-tengok, kali aja kenal nih sama, ya, apa, teman pengajian, nggak bisa. Ya, jangankan itu, ya, kepada saudaranya saja tidak bisa. Ya, saudaranya, ya. Kepada bapak ibunya nggak bisa, kepada anaknya nggak bisa, kepada istrinya atau suaminya nggak bisa. Ya. Kenapa? Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Ya. Kalau orang itu, kita bisa membuat perbandingan lah. Kita buat perbandingan ketika di dunia, ya, di dunia. Orang lagi panik, lagi ada bencana besar, ya. Biasanya kalau terjadi bencana besar, nah, orang kan sibuk dengan dirinya sendiri, gitu. Yang terpikirkan bagaimana bisa selamat, kan gitu kan. Gak mungkin, ya, lagi kondisi panik seperti itu kemudian memperhatikan orang lain, ya, karena fokusnya yaitu memikirkan diri sendiri, ya. Kalau terjadi bencana, kalau sudah reda baru teringat, kan, oh di mana anak saya, di mana istri saya, di mana, ya, orang tua saya, itu kan baru baru teringat, ya. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya, apa itu? Eh, Orang-orang yang mujrim tadi, yang diketahui dari tanda-tandanya itu. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu dipegang, ya, dipegang ubun-ubunnya, ubun-ubun dilipat dengan kedua kakinya, ya, dilipat dengan kedua kakinya. Jadi malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, ya, menyatukan ubun-ubun dengan kedua kakinya. Orang kafir ini, ya, orang kafir. Kemudian melemparkannya ke dalam neraka. Ya, dilempar. Ya, dilipat lagi. Ya, mulai ubun-ubun dengan kaki. Ini maksudnya apa?
Kan itu. Jadi eh, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa, ya, tidak bisa lari dari kenyataan. Ya. Ibaratnya itu, ya, ibaratnya gambarannya udah dilipat aja antara ini kepala ubun-ubun sampai kedua kakinya, terus diceweng, lempar, kayak lempar bola, ya, menunjukkan bahwa orang kafir itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Bukan disuruh ayo masuk ke dalam neraka, enggak, lempar satu-satu. Ya. Ya kan badannya tinggi, dilipat, ya. Ah, apa ya, satu pendekatan yang, ya, yang bisa kita kita cerna secara akal kita, ya. Ya, tentang bagaimana nantinya itu ya sudah, kita nggak usah mikir ke situ, ya. Kita jangan berpikir terlalu jauh, ya. Ini alam gaib semuanya. Makanya eh, mendekat, memudahkan pemahaman itu dengan pendekatan pendekatan itu. Lalu dikatakan apa? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Ini namanya eh, taubih, ya. Taubih itu artinya mencela. Ini pendekatannya begini, ya. Misalnya, ya, oh, orang nggak mau, nggak percaya kalau api itu panas, ya, atau setrikaan yang udah dipanaskan dengan listrik itu panas, nggak percaya. Terus coba, ya, dimasukkan tangannya ke api yang sedang menyala, ya, kan pasti kepanasan kan? Lalu dikatakan sama yang nyuruh, dan itu yang kamu dustakan. Kamu kan dulu nggak percaya kan? Nah, sekarang itu, ya, orang kafir, orang yang durhaka, itu kan tadi dilemparkan ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, ya, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Ya. Kenapa mereka melakukan perbuatan dosa? Karena tidak percaya adanya jahanam, kan gitu. Tidak percaya. Ya. Bahkan mereka beranggapan eh, mereka akan masuk surga. Ya. Jadi eh, kalau kita di dunia saja, di dunia, ya, ketika dalam keadaan sakit, lalu dikatakan, "Wah, ini kan jahanam yang ini kan api, ini kan apa itu panas yang kamu tidak percaya." Itu kan tambah sakit perasaan. Ya. Apalagi pada saat itu nanti, jika mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka, lalu dikatakan hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya. Yatufuna, mereka berkeliling, bainaha, ya, di antaranya wa baina hamimin an, dan di antara air yang mendidih, ya, yang berada pada puncak panas, ya,
air, ya, air yang golak. Ya. Ada kalanya para ulama menjelaskan, ada kalanya mereka ya, diazab secara langsung di dalam neraka jahim, neraka jahanam. Ada kalanya ya, disiram dengan air panas. Ini gambaran-gambaran tentang azab. Yang semuanya tidak ada yang enak. Ya, tidak ada. Siram air panas. Kalau air panasnya panas anget-anget kuku ya enak. Tapi kalau panasnya panas air yang mendidih di atas 100 derajat Celcius, ngelotok lah gitu kulit. Tidak, tidak enak. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Maka diingatkan lagi. Yo, ya, kondisinya bakal seperti itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Tuhanmu, wahai jin dan manusia, yang mana lagi yang kamu dustakan? Ya, tidak mau taat, tidak mau beribadah, tidak mau berhenti dari perbuatan perbuatan jahat, berhenti dari berbuat dosa. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini eh, apa seimbang kalau sudah disebutkan tentang azab ya, bagi orang-orang yang durhaka, kemudian disebutkan tandingannya yaitu kenikmatan. Ya. Waliman khafa maqama rabbih. Dan bagi orang yang takut ya, saat menghadap Robnya, berarti orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Maka disediakan apa? Jannatani, dua jenis surga. Ya, apa disebutkan dalam eh, ungkapan para ulama, dua jenis surga ini ya, ada surga yang bejananya atau tempat-tempatnya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Ya, dua-duanya akan menunjukkan keindahan. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Rasulullah bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalam keduanya terbuat dari perak. Yang satunya. Yang satunya lagi, ya, dua surga yang bejana dan semua yang ada di dalamnya, di dalam keduanya terbuat dari emas. Di mana jannatani. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Apa sama ya. Diingatkan lagi ya, diingatkan lagi nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan. Zawata afnan, ini masih sifat surganya tadi ya. Dua dua surga. Zawata afnan. Kedua surga itu memiliki afnan, pohon-pohon yang rindang. Ya.
pohon-pohon yang rindang ya, dengan buah-buahan. Ya, Anda ngebayangin, ya, ngebayangin punya pohon, terus pohonnya itu berbuah, terus buahnya itu layak dimakan, seneng kan? Ya, pasti senang. Ya, layak dimakan. Oh, ini pohon durian, oh, tinggal metik. Nanti ada pohon ini enggak ya, ciplukan ya, mungkin ada. Ada pohon apalagi yang kita senang. Ya. Zawata afnani. Ya, dua dua jenis surga itu di dalamnya ada pohon-pohon yang rindang dengan buah-buahannya. Ya, buah dari pohon. Kenapa disebutnya buah dari pohon? Karena tingkat kenikmatannya beda. Nah, kita sekarang kembali lagi ngebayangin ketika di dunia ada buah yang sudah siap saji di piring dengan metik sendiri buahnya itu yang dari pohon, ya, perasaannya seneng mana melihat buah yang ada di pohon atau yang ada di piring? Rasanya mungkin sama. Namanya buah rambutan, ya. Rambutan yang sudah ada di piring dengan rambutan yang merah-merah itu masih di pohon. Rasa senengnya yang mana? Gitu kan? Ya, pasti seneng yang ngelihat yang masih di pohon. Apalagi gampang dipetik. Oh, ya. Ketika akan metik itu dahannya mendekat kita. Jadi nggak usah pakai tangga lagi nanti metiknya. Ya, nggak usah pakai segrok-segrok gitu. Nanti akan mendekat, mendekat, tinggal metik gitu. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Pada kedua jenis surga itu juga ada mata air yang mengalir. Ya, mata air yang mengalir. Ada sungai yang mengalir. Ada dua mata air yang mengalir. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fihima dalam keduanya, kedua surga itu ya, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ya, buah-buahan yang berpasang-pasangan. Jadi kita tadi kan semuanya dibayang-bayangin di dunia. Ya, kita berada di suatu tempat, tempatnya sangat indah, rumahnya itu dilapisi emas atau dilapisi perak, kemudian di bawah rumah itu mengalir sungai, mengalir airnya. Nah, air ini kemudian menyirami pohon-pohon yang ada di sekelilingnya, lalu pohon-pohon itu berbuah tanpa mengenal musim. Ya. Kalau di dunia kan ada musim apa nih? Tanpa mengenal musim. Ya, ya. Fihima, kemudian ada mata air yang mengairi pohon-pohon itu. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk kenikmatan, gambaran tentang kenikmatan surga itu. Ya. Ya. Apa yang ada di surga nanti jelas tidak sama dengan yang ada di dunia saat ini. Ya. Karena sifatnya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, kenikmatan surga itu kenikmatan yang
belum pernah didengar telinga. Ya. Malah ainun ra'at, satu yang belum pernah dilihat mata ketika di dunia. Wala udhunun sami'at, dan tidak atau belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan juga belum terlintas dalam hati seseorang. Artinya beda-beda dari segi hakikatnya. Mungkin beberapa sama. Ya. Nama buahnya sama. Apel. Ya kan? Buah apel. Di antara makanan di surga itu buah apel. Ya. Durian nggak disebutin, Bapak-bapak. Durian. Ya. Tapi kalau kalau mau itu ada kan, disebutkan apa saja yang diinginkan ada. Misalnya, wow, waktu di dunia senang durian, ya, atau senang jengkol, misalnya. Mau makan jengkol. Tapi apakah sama dengan jengkol di dunia yang baunya semerbak itu, ganggu orang? Tidak, tidak sama. Ya. Meskipun dalam Al-Quran itu kan nggak disebutin tuh jengkol pete, nggak disebut. Tapi kalau itu memang diinginkan kan ada di ayatnya. Ya, semua yang diinginkan oleh ahli surga itu akan ada. Ya, ada semuanya. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, ini ayat-ayat yang tadi masih kelanjutan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, kenikmatan surga. Ya, di antara kenikmatan surga itu, ya, muttaqiina ala furushin. Mereka ashabul jannah itu bertelekan di atas permadani. Ya. Yang permadani itu terbuat dari, ya, bagian dalamnya terbuat dari istabrok. Ya. Balta'inuha min istabraqin. Ya. Terbuat dari sutra. Ya. Mereka bertelekan, berbaring, ya, berbaring di atas permadani. Ya. Artinya apa? Santai apa sedang? Ya kan itu. Jadi tidak ada apalagi susah payah seperti di dunia. Ya, muttaqiina ala furushin qata'inuha min istabraq wa janal jannataini, dan, ya, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Jadi
buahnya itu ya, kalau, kalau ahli surga itu pengen metik, gampang, tinggal metik aja. Nggak ada yang harus itu manjat-manjat pohon, itu nggak ada. Ya, wajanal jannataini dan jadi buah-buahannya dekat. Ya, jadi tidak menyusahkan orang yang akan memetiknya. Gitu. Ini gambaran. Kalau di dunia seperti itu, senangnya luar biasa. Ya, misalnya kita punya kebun ya, bayangin coba. Ya, punya kebun, ya, rumahnya juga di tengah kebun itu seperti istana. Gemerlapnya ada gemerlap emas. Terus kita pasang permadani di luar itu. Ya, di luar sambil duduk santai, ya, ngopi-ngopi. Ya. Pengen buah apa nih tinggal metik aja. Dan buahnya itu pasti dekat. Itu kan dapat dipastikan. Ya. Senangnya luar biasa kan. Ini pendekatannya begitu ya. Pendekatan aja. Kadang kan tidak bisa disamakan. Apakah nikmat surga itu sama dengan di dunia kan nggak mungkin sama. Ya jelas ya lebih nikmat di surga. Karena bagaimanapun juga kalau di dunia itu ya, masih ada kesulitan-kesulitan yang dihadap. Kalau di surga tidak ada lagi kesulitan. Ya. Nah, di dalam surga itu juga fihinna qasiratut tarfi. Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam permadani-permadani ada qasiratut tarfi. Ya, ada bidadari. Ya. Bidadari yang sopan, ya, menundukkan pandangannya, ya, yaitu menundukkan pandangan pada laki-laki selain ya, pasangan mereka. Jadi nggak liar karena semua sudah dipasang-pasangkan, ya, di surga itu dipasang-pasangkan. Jadi bisa kalau di dunia misalnya hanya kalau sanggup maksimal 4, di surga lebih dari ya. Baru masuk saja itu diapit kanan kirinya 2 istri yaitu Mujahidin. Mujahidin di dunia kan 1. Nah, nanti ketika mau masuk surga itu sudah diapit 2 istri kanan kiri. Satunya dari mana? Nggak usah mikir. Yang nggak usah dipikirkan yang satunya dari mana. Ya kan gitu. Kan banyak wanita-wanita ya yang masuk surga, suaminya nggak masuk surga, kan banyak kan. Nah, itu nanti buat buat nambahin buat pasangan orang-orang yang eh, satunya istri yang dari dunia, satunya lagi tambahannya. Nanti ditambah lagi ada qasiratut tarfi dan ya bidadari. Ya, silahkan ngebayangin bidadari seperti apa. Nanti persepsinya akan berbeda-beda kan. Kan nggak mungkin sama persepsinya. Ya, bidadari menurut orang Indonesia, apalagi Bekasi, ya, Jawa, itu tentu tidak sama dengan bidadari versi orang Ethiopia kan. Gitu. Coba sama nggak? Kalau sama nggak mungkin. Jadi, misalnya orang Jawa dikasih bidadari, ya, tapi seperti orang Ethiopia, kira-kira seneng nggak? Kan gitu kan? Kan enggak. Ya. Nah, nanti masing-masing punya eh, punya apa? Punya angan-angan. Oh seperti ini, seperti ini. Ya sudah terserah bebas ya. Ya. Yang jelas itu kan ya, sebagai bagian daripada kenikmatan surga itu. Ya. Bagi bagian dari kenikmatan
kenikmatan surga. Ya. Jadi bukan berarti seolah-olah ke surga buat laki-laki doang emang. Ya, kenapa? Karena yang perempuan terus jadi apa? Kalau yang laki-laki selain istri itu juga ada bidadari surga, itu yang perempuan jadi apa? Ya. Jadi yang perempuan jadi bidadari juga, kan gitu kan? Ya. Kenikmatannya yang dirasakan akan sama karena ya, setiap orang itu kan ya, di antara kenikmatannya adalah punya pasangan, berpasangan. Jadi wanita jangan merasa ini seolah-olah ya, surga itu hanya kesenangan buat para laki-laki saja. Kenapa? Gitu itu laki-laki disediakan bidadari. Dia perempuan apa? Ada itu ya. Ya perempuannya jadi bidadari. Yang nanti jadi ayat berikutnya itu kan disebutkan apa? Di surat yang lain di surat Al-Waqi'ah ya eh, sifatnya itu adalah sebaya ya. Sebaya itu sama, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Kalau umur di dunia misalnya tua umur berapa? Itu 40 tua nggak? Misalnya, oh 40 udah mulai tua lah. Nah, kalau muda berapa? 20. Ya udah tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tengah-tengahnya ambil berapa? Misalnya umur 30-an. Ya, umur misalnya itu dibuat permisalan kita. Ya. Nah, intinya bahwa eh, orang yang ada yang masuk ke dalam surga itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya. Eh, Ka'annahul yaqut, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ya. Mereka ya, seakan-akan ya di antara sifat bidadari itu ya disebutkan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata, yakut dan marjan. Ya, permata. Ya, batu yang bagus ya. Batu yang bagus yang diambil dari dasar laut kan, marjan itu. Ya, yang harganya kan sangat sangat mahal. Saya sendiri belum pernah lihat marjan ya, marjan, lu'lu' dan marjan belum pernah lihat kayak apa sih namanya berlian, belum pernah lihat. Ya, apalagi punya. Ya, betapa indahnya itu kan gambar lu'lu' al marjan itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Nah, bidadari itu diumpamakannya seperti itu. Ya, seperti yaqutu wal marjan. Jernih seperti jernihnya permata yakut dan beningnya marjan. Ya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan, kebaikan pula. Ya. Artinya tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik ketika di dunia ini kecuali kebaikan. Kebaikan di akhirat itu adalah al-jannah. Ya. Karena tidak ada yang lebih daripada itu. Nanti dengan beragam kenikmatan yang ada di surganya. Ya. Ya, seperti di surat Yunus disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
bagi orang yang berbuat baik, ya, maka akan ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Waziyadah dan tambahan. Para sahabat bertanya, ya, para sahabat bertanya, wa maziyadatu ya Rasul, ya Rasulullah. Tambahannya itu apa? Ya, Rasul menjawab, an-nazaru ila wajhillah, memandang wajah Allah. Dan itu hanya bisa di surga. Ya, memandang wajah Allah hanya bisa di surga. Ya. Ya, sebagai apa tadi? Sebagai ziyadah, tambahan, bonus. Ya. Dan disebutkan ketika ya, memandang wajah Allah itulah seluruh kenikmatan surga yang sudah dirasakan itu terasa tidak ada apa-apa. Ya. Nikmat-nikmat surga yang beraneka ragam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Puncak kenikmatan atau nikmat yang tertingginya itu seperti ya. Nah, untuk itulah ya, tadi kewajiban kita adalah bagaimana kita berikhtiar ya untuk meraih rahmat Allah ya, karena seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Ya, meraih rahmat Allah itu dengan cara apa? Dengan taat. Ya, taat. Jadi kadang ya, orang pada apa berdebat gini. Oh, masuk surga itu bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Pertanyaannya, ya, apakah kalau tidak mau beribadah dapat rahmat? Ya kan? Untuk bisa dapat rahmat ya ibadah kan. Coba aja. Kita punya apa? Punya anak atau punya karyawan. Karyawannya nggak nurut. Apa seneng majikannya? Nggak seneng kan? Itu. Nggak seneng. Tapi kalau karyawannya nurut, disuruh kerja bagus, beres, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Oh, majikan seneng. Gitu. Karena senang kemudian diberikan bukan hanya gajinya saja tapi juga bonus-bonusnya. Gambarannya seperti itu teman-teman ya. Gambaran saja. Ya, untuk pendekatan. Jadi bukan menyamakan. Tapi bagaimana kita membuat tadi pendekatan-pendekatan. Karena sering terjadi ya di antara apa kaum muslimin ya. Karena ada hadis bahwa kalian tidak masuk surga dengan amal tapi dengan rahmat. Ya, ya benar dengan rahmat Allah. Karena kalau dibandingkan kita ibadah kita nggak seberapa. Ya, dibandingkan dengan kenikmatan yang tadi dipaparkan, yang sudah digambarkan, ibadah kita nggak seberapa. Ya, disuruh sholat malam, ya dangling, ya paling berapa rakaat. Kan itu. Disuruh zikir, ya paling berapa. Ya, gitu kan. Nggak seberapa dibandingkan dengan kenikmatan surga yang dijanjikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman semuanya, saya kira ini yang dapat kita apa? Kita kaji ya. Ya, silakan kalau ada masukan atau ada tanggapan ya, boleh ya. Atau ada yang memiliki apa? Pemahaman yang lebih ya, yang bisa disampaikan di sini biar kita bisa mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Pak Ustadz, tadi kan
sampaikan waktu kita dibangkitkan dari kubur, ada yang mukanya hitam dan yang mukanya putih, Ustaz. Eh, kalau kita tahu nggak, Ustaz, kalau misalkan saya muka saya hitam atau putih, nanti bisa ketahuan sendiri apa tidak, Ustaz? Nggak ada Nanti cermin bisa. di sana. Iya, jadi mungkin Iya. gimana yang merasakan mukanya hitam? Iya. Gimana kalau yang putih gimana? Ya, semuanya itu, semua bagi yang mukanya hitam maupun yang mukanya putih, semua kondisinya panik, semua kondisinya cemas. Ya, karena apa? Tidak bisa. Jadi, kalau udah ketahuan putih, wah tenang nih, ada gitu kan. Nggak ada cermin, mau mau tahu dari mana? Kita bisa nggak lihat muka sendiri? Tidak bisa. Sekarang bisa nggak lihat muka sendiri tanpa cermin? Oh, nggak bisa. Ya kan? Ya Iya. sama seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Makanya tadi ya, disebutkan ya bahwa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang itu lari, lari dari ayahnya, ibunya. Maksudnya lari di sini tidak kenal, ya. Tidak kenal, ya. Tidak ingat orang tuanya, tidak ingat istrinya, tidak ingat anak. Kenapa? Likul likul limri'im minhum yauma idin sya'nu. Hanya saja yang ada adalah perasaannya. Tadi wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang putih wajahnya itu, maka dia berada di bawah rahmat Allah. Ya, yang lain kepanasan dia nggak kepanasan, misalnya begitu. Kan dapat naungan. Di antara naungan yang ada pada hari itu yang adalah naungan dari Allah. Yaumala zinda illa zindu. Pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan. Ya. Yang 7 golongan itu. 7 orang yang mendapatkan naungan. Yang lain pada kepanasan dia tidak kepanasan. Ya. Tapi tidak bisa memperhatikan orang lain. Ya, wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Baik. Baik teman-teman, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau belum ada, saya baca dari pertanyaan di chat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan para jamaah. Mohon maaf, nama saya Atik. Pertanyaan saya yang pertama tentang penghuni neraka. Semisal ada ahli maksiat, selalu biidznillah Allah berhidayah menjadi hamba yang paling taat hingga akhir hidupnya. Apakah kelak tetap akan ditempatkan di neraka juga atas dosanya terdahulu saat sebelum taubat, Ustaz? Ya, kalau sudah taubat kan berarti sudah dihapus semuanya. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi surat Al-Furqan. Ya, di surat Al-Furqan, kecuali orang yang bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Wa amana dan beriman, maksudnya memperbaharui imannya. Karena waktu maksiat kan dia imannya hilang. Ya. Wa amana, memperbaharui iman. Wa amila shalihah, dan beramal soleh. Setelah taubat itu dia beramal soleh. Ya, taat. Semua aturan-aturannya ditaati, larangannya dijauhi, perintah-perintahnya dikerjakan sebatas kemampuan. Maka apa?
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah yang Allah ganti segala keburukannya dengan kebaikan. Ya. Jadi ibaratnya di bukunya itu keburukannya habis. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, dapat menghilangkan keburukan. Jadi meskipun ya ketika sebelumnya itu banyak ya berbuat maksiat, ya banyak berdosa, tapi kemudian sadar, Allah berikan hidayah, lalu bertaubat, ya bertaubat, maka hilang semuanya. Ya itu ya. Jadi ini agar supaya apa? Setiap kita tidak merasa putus asa, ya. Saya mau kayaknya nggak mungkin nih. Ya, saya mau berubah, nggak mungkin. Ya, ada keputusasaan. Ya, maka harapan itu ada. Ya, jadi siapapun yang sudah bertaubat dan taubatan nasuha, berarti setelahnya itu adalah berbuat kebaikan terus, ya, sampai dengan akhir hayatnya, nah, itu keburukan atau dosa-dosanya itu sudah diganti. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sayyi'atnya, keburukannya sudah diganti dengan kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukran. Pertanyaan kedua Ustaz. Tentang aurat wanita Ustaz. Sejauh yang saya pahami, aurat wanita itu adalah seluruh tubuh wanita, kecuali telapak tangan dan muka. Yang saya mau ditanyakan, ada beberapa seseorang wanita yang beliau juga memahami ilmu Al-Quran, mungkin ilmu agama, tetapi kadang telapak kakinya tidak memakai kaos kaki Ustaz. Begitu Ustaz. Jadi auratnya terbuka kan begitu Ustaz. Terus apakah ada perbedaan dalam pendapat tentang tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau nggak pakai kaos kaki tapi pakai sepatu gimana? Mungkin maksudnya terbuka gitu aja ya. Ya nggak mesti pakai kaos kaki. Misalnya nggak pakai kaos kaki tapi pakai selimut. Jadi intinya gitu. Artinya bagian kakinya terbuka. Ya. Nah, perbedaannya itu hanya dalam mazhab Abu Hanifah bagi para pekerja petani, ya, petani yang mana mereka itu berlumpur-lumpur ya, dengan lumpur, itu boleh tanpa ditutup karena akan kejebur juga di lumpur. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, makanya ketika sholat kan tetap sama. Ya, ketika sholat itu harus tertutup semuanya. Ini tidak ada perbedaan pendapat di sini. Ya, kalau misalnya ini lagi nggak sholat tapi di luar dan tidak ada uzurnya, ya maka harus tertutup. Gitu. Bagian kakinya itu agar tidak terlihat oleh orang lain, ya. Orang lain di sini yang bukan mahram dan bukan juga suami, ya. Bukan suaminya. Ya. Jadi bukan ukuran, ya, bukan ukuran. Oh ini dilakukan oleh orang berilmu atau penghafal Quran atau penghafal hadis, enggak. Bukan ukurannya, bukan itu. Ya. Bahkan ada juga kan yang pakai kerudungnya cuma ya menutup doang, cuma disampirin doang begitu, ya. Padahal dia misalnya seorang tokoh agama,
Ya itu bukan ukuran, makanya bukan jadi rujukan. Ya. Maka yang jadi rujukan adalah tadi ini, ya, ketentuannya seperti ini. Ya. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i kan lebih ketat lagi dalam masalah aurat. Ya, mazhab Syafi'i lebih ketat. Ya, meskipun tidak mengatakan ini tidak wajib, tapi ketat. Jadi itu ya. Jadi apa mengenai aurat bagi wanita, yaitu seluruh bagian dari tubuhnya kecuali telapak tangan, dan telapak tangan berarti bolak-balik ya. Bukan berarti kalau telapak tangan hanya depannya saja. Ya, bolak-balik. Artinya sampai pergelangan tangan. Illal wajh wal kaffain. Ya, wajah dan kedua telapak tangan. Batasannya ini. Makanya buat perempuan kalau pakai baju yang longgar seperti ini, di sini kasih apa itu manset ya, kasih manset biar kalau misalnya tangan terangkat, ini tidak kelihatan, ya. Tapi ada kain yang menutup sini, ya, pakai manset. Kalau ibu-ibu tahu lah, ya ini. Ya kalau baju yang apa model begini, ini kan ketarik, pas begitu mengangkat akan kelihatan. Ya. Kalau misalnya apalagi pakai model abaya, ya, abaya itu kan longgar sekali, ya, longgar sekali itu dipastikan kalau ngangkat sedikit saja akan ketarik, ya, ketarik, bahkan sampai ya, sampai ini, sampai ketiak kan. Ya. Model-model abaya itu seperti, makanya harus ya, yang pakai baju model seperti itu harus di dilapis, ya, biar tidak terbuka auratnya. Oke ya. Ya. Baik, Ustaz, syukron. Baik, silakan para jamaah yang lain kalau mau ada yang bertanya, dipersilakan. Apa Ustaz? Saya bertanya Ustaz. Tafadhol. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertanya Ustaz, berkaitan dengan azab neraka ya. Dan saya catat ada beberapa poin, salah satunya yaitu azab neraka itu dibuatkan pakaian dari api yang disiram dari air mendidih. Nah, ketika saya lihat di tafsir Quran Al-Hajj ayat 19-22 ini menerangkan tentang inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Ini bagaimana Ustaz tafsirannya? Biar lebih jelas. Syukur Ustaz. Jazakallah. Al-Hajj ayat berapa? 19 sampai 22. 16. 19 sampai 19. 22. Ya. Mengenai azab. Iya. Syukur Ustaz. Jazakallah. Ya, 17 ya. Mulai 19 ya. Iya. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Ya, kan sebelumnya kan ada ayat, ya. Makanya sebenarnya inilah ya perseteruan ya, antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, ya, berseteru, berdebat mengenai Tuhan, mengenai ketuhanan. Ya, orang beriman akan mengatakan Tuhan Allah adalah Tuhan.
orang kafir akan mengatakan Tuhannya yang lain. Ya, bisa batu, bisa apa itu? Ya, manusia, bisa macam-macam. Ya. Nah, maka orang yang kafir akan mendapatkan apa? Azab. Ya, ini sudah di akhiratnya begitu. Ya, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Nah, ikhtisamnya itu ya, berseterunya ketika di dunia. Ketika di dunia kan pada berdebat mengenai konsep ketuhanan, berdebat. Ya, orang kafir, ya, ya apa? Bahkan waktu itu orang-orang kafir Quraisy, ya, ya, sebelum yang kemudian turun surat Al-Ikhlas itu, mereka katakan bagaimana nasab Tuhanmu? Nasab Tuhan. Ya. Lalu turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Perdebatan yang terjadi ketika di dunia ya, antara orang yang beriman kan apa itu dasarnya itu adalah dari perdebatan mengenai ketuhanan kan. Ya, mengenai ketuhanan. Ya. Ada yang mengakui bahkan ada yang mengatakan tidak ada Tuhan. Itu udah kelewatan jadi manusia. Ya, kelewatan. Yang ngaku nggak ada Tuhan itu udah kelewatan. Orang kafir saja masih ngaku ada Tuhan. Ya. Hanya Tuhannya tidak sama dengan Tuhan yang diyakini oleh orang Islam. Tapi masih mengakui. Ya, jadi itu ya. Di antara bentuk azabnya adalah falladzina kafaru qutti'at lahum siyabum minnar, diberikan secarik ya, sepotong pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ya. Kemudian dia apa? Yusabbu, disiram dari atas kepalanya. Ya. Bayangin gitu. Baju ya, bajunya saja dari neraka. Kemudian disiram air panas mulai dari kepala. Rasanya seperti apa? Kalau di dunia nih, ya, kalau kena air panas langsung itu cepat hilang rasa panasnya. Tapi kalau pakai masuk ke kain, ini bisa lebih lama panasnya. Ya, ngebayangin misalnya kita pakai baju, kemudian kena siraman air panas, bajunya itu ini akan menempel di kulit lebih lama. Beda kalau hanya terkena di kulit secara langsung. Gambarannya seperti itu. Ya, azab di akhirat tentu lebih dahsyat daripada azab di dunia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekallah Ustaz, syukran Ustaz. Sekallah. Silakan. Ini wafa nih. Wafa mana wafa? Ya, itu kakek itu. Wafa. Itu. Wafa. Nggih, kakek. Nggih tuh. Nggih. Baik, ada lagi jamaah yang mau bertanya, silahkan. Udah cukup. Mungkin Cukup kali ya. Ya. Baik ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita cukupkan pertemuan kita sampai sini dulu. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi sebelum Ramadan. Ya. Kan kita hatamkan surat Ar-Rahman-nya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi
di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kita bertemu di bulan Ramadan yang mubarak. Ya. Dan kita diberikan kemudahan untuk berbuat yang terbaik. Ya. Berbuat yang terbaik itu di dunia ini. Sehingga dengan amal yang soleh ini, ya, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya itu kita masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.